Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasulah ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah, monggo akan menyingkat waktu kita buka pengawasan dalu menika kanthi wasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten dalu menika sekiranya perlu ndak nggih kita coba praktek kemarin thaharatul marid, tata caranya thaharah orang sakit. Niki kula betul niki memang sengaja niki. Nggih. Nggih. Kajeng enten gambaran. Nggih. Biar ada gambaran bagaimana kaifiyah ataupun tata cara. Nek menawi kemarin kan teori niku nggih namung piye ya carane ya. Kadang sosok mun ngertos teorine ning gitu nggih. Ini sebagaimana yang kita pelajari dan juga pernah kita praktekkan. Ngeten nggih? Mboten napa-napa nggih, Bapak Ibu kajenge mengke enten bayangan utawi gambaran. Dados insyaallah segini cukup ya untuk sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kan orang sakit kan kemarin boleh menjamak sholat. Jadi langsung dijamak mawon ngeten nggih. Napa boleh enten istilah jamak napa kemarin masih ingat? Ketok-ketoke jamak padahal mboten jamak napa? Jamak suri. Nggih, jamak suri. Nggih, terus mengke menawi Bapak Ibu gerah ngeten nggih. Mengke saged salat jam pertama menika diakhirkan, salam langsung nyambung salat yang kedua. Terus salat maghrib semisal waktu salat maghrib 18 akhir nggih, akhir waktu salat maghrib 18.40. Katakanlah itu 18.40 salat maghrib. Lah mengke masih ada 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi langsung manjing waktu Isya. Niku namanya jamak napa? Jamak suri. Ngoten nggih, itu perlu. Lah Bapak Ibu rahimakumullah nggih, dados kajenge mboten napa nggih, kajenge enten gambaran bagaimana tata cara pelaksanaan thaharah, cara berwudu orang yang dalam kondisi sakit. Nggih. Sebelumnya bahwa rukun wudu niku namung enten sekawan. Nggih. Membasuh. Pertama napa? Famsahu wujuhakum, wajah, wa aydiyakum ilal marafiki, kedua tangan sampai siku, wamsahu biruusikum, kemudian mengusap kepala, nggih, kemudian kedua kaki ilal ka'bain. Niku nggih. Dados namung enten pinten? Sekawan. Seumpami panjenengan wudu dengan melaksanakan 4 rukun menika, wudu sampun sah. Ngeten nggih? Ananging tata cara yang lengkap ya mulai dari ya membasuh tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali. Mengusap ataupun membasuh 3 kali niku juga hukumnya sunnah. Saumpami panjenengan mengusap namung ping setunggal mawon dan itu sudah cukup, sudah mengenai seluruh anggota wudu menika sampun sah. Nggih. Terus taslis itu mengusap sebanyak 3 kali itu hanya
sunnah. Menawi mengusap itu dengan satu kali dan itu kok terasa sudah cukup, artinya sudah mewakili, sudah kena semua, wudhu sudah sah. Aniko pembahasan yang pernah kita bahas tentang bab wudhu. Terus rukun namung sekawan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kaifiyah nggih namung kajenge gampang mawon. Terus niki sedotan niki kajeng kagem selang. Ngaten nggih. Nek mboten atau sedotan niki kagem selang mawon jancane. Nek mboten ngagem sedotan mengke radi kangelan. Ya. Nusuknya jangan di tengah. Nggih. Nek di tengah nanti pas nyuntake radi kangelan. Nah, ini teknis-teknis ya, gini kadang perlu juga teknis-teknis. Kemudian yang kedua, ampun kesupen disediakan lap ataupun basahan. Mungkin jenengan ten rumah sakit buatan ngagem lap malah kasure basah semua mungkin. Nggih. Paling ndak ada napa lah kagem lap napa handuk napa haslap napa. Nggih. Terus bismillah ya. Bismillah. Ajeng kumur-kumur saged menawi memungkinkan untuk kumur-kumur. Mau tata cara yang sempurna bisa, tinggal melihat kondisi. Seumpama kondisi sangat memungkinkan untuk melaksanakan wudhu dengan sempurna, kerjakan dengan sempurna ngeten mawon nggih. Terus memang menyesuaikan kondisi. Lah enten niki gelas kosong napa lah kagem membuang sisa kumur-kumur. Nggih. Sebelum wudhu berarti membasuh tangan sebanyak 3 kali. Nggih. Bismillah. Mana ini yang diinfus? Seumpama ada infus, berarti kan tidak memungkinkan untuk diusap semua. Semisal yang diinfus sebelah sini, ya sudah dicukupkan. Ya, kalau tidak bisa semuanya. Ya. Nah, ini sudah cukup, sudah basah semua. Seumpama sudah ada yang menetes ini sudah cukup. Nggih. Ternyata kok wah kurang marem. Semisal sekali masih kurang marem, ya bisa 2 kali. Ya, bisa 2 kali. Ini sudah basah kuyup niki, sudah netes-netes. Ya artinya ini sudah sah. Ya. Nah. Nggak usah banyak-banyak, enggak apa-apa. Nah, yang penting ya karena mungkin kan orang sakit niku kan mungkin jarang sakit sikat gigi juga. Baunya mungkin rati mboten sedap ngeten niki lah. Bisa, nggih. Secukupnya. Dikira sudah cukup tidak apa-apa, atau kok kurang 3 kali juga tidak apa. Jangan lebih dari 3 kali. Ya, itu sunahnya adalah taslis. Sunahnya itu maksimal 3 kali. Ya. Kemudian membasuh wajah. Nggih, membasuh wajah. Sekedap kula lepas. Nah, yang namanya wajah ya semua. Niki wajah. Nggih, mboten wajah bukan ini wajah. Wajah itu kena semua. Nah, jadi ini basah semua ini. Nggih, ini basah semua. Sudah 3 kali. Lajeng kanan, tangan kanan dari ujung sampai siku. Ini udah basah ini, dan netes-netes. Nih, 1 kali sekiranya sudah cukup, sudah, enggak apa-apa. Tapi dikiranya kok kurang marem nih orang pengen telu misalnya, kan kadang-kadang seperti itu. Enggak apa-apa. Nih.
Nah, ini sudah mewakili. Ya. 3 kali. Ya. Kemudian tangan kiri. Oke. Nah, ini udah netes-netes ini sudah mewakili. Kemudian mengusap kepala. Mengusap kepala para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat dengan 1 kali usapan. Artinya 1 kali usapan itu mewakili kepala dan mengusap telinga. Ya, kalau menurut madhab Syafi'i itu mengusap telinga dengan bilma'il jadid, dengan air baru. Jadi ada 2 kaifiyah ataupun tata cara. Menurut Syafi'iyah juga mengusap hanya sekedar di ubun-ubun ini sudah sah. Oke. Nah, ini disiramkan semua kopiah-kopiah ini. Nah, ya. Nah, ini diusap. Ya, menurut yang selain Syafi'i cukup dengan sekali langsung nyambung telinga. Dalam mazhab Syafi'i untuk mengusap telinga bilma'il jadid, dengan air baru. Ya. Nah. Monggo, jenengan bisa langsung 1 kali usap. Ya. Nah, atau mau ngusap ininya sekali, habis itu ambil air lagi untuk mengusap telinga. Niku nggih. Nah, itu bisa. Setelah membasuh kepala, kaki. Ya, kaki. Nah, dari ujung sampai mata kaki. Ya, dari ujung sampai mata kaki. Nah, jangan lupa di sela-sela. Di sela-sela. Ya. Ya, ini udah basah, udah netes-netes, ya, udah mau kili. Nah, kemudian bagian kiri. Sudah, ya, alhamdulillah. Nah, sudah lengkap semuanya. Terus kata, ini buat 2 hari cukup. Okay? Dan semua anggota wudhu terkena sampai siku, ya, sampai kedua mata kaki. Okay. Nah, itu kaifiyah utawi tata cara, ya. Wudhu orang yang sakit, dalam kondisi sakit di atas ranjang, misal gitu, di atas ranjang. Sekali lagi, jika memungkinkan untuk mengerjakan wudhu dengan sempurna, kerjakan dengan sempurna. Dari mulai sunnahnya berkumur, ya, dan lain sebagainya. Jika tidak memungkinkan karena kondisi, ya, dikarenakan kondisi, boleh hanya dengan menggunakan membasuh yang rukun-rukun saja, dan insya Allah wudhunya sudah sah. Terus mboten enten alasan meleh aku ora salat lah ngopo ora iso wudhu. Nah, seumpama terkena air kemudian mboten saged wudhu dengan tayamum. Nggih. Tayamum sudah kan nggih. Tayamum niku 2 tepukan. 1 tepukan untuk wajah, ya, sekali lagi yuk, namanya wajah ini. 1 tepukan untuk tangan. Monggo,
para ulama berbeda pendapat, ada yang dari ujung sampai siku, ada yang cukup sampai pergelangan. Sudah, kemudian kita sholat maghrib 3 rakaat, nyambung kalian sholat isya. Menyesuaikan kemarin nggih kondisi. Napa mulai menawi mengke enten jadwal operasi dan lain sebagainya, menyesuaikan kondisi. Itulah tata cara taharatul marid, ya, cara bersucinya orang sakit, ya, dan juga sholatul marid, sholatnya orang sakit. Terus mboten enten alasan orang sakit kok ndak sholat, malah justru sing loro iku sholate sing sregep ken cepet mari ngene ya. Wong lah gitu. Wong loro kok malah mboten sholat, janjane yang sakit itu ya sholat kajenge mengke nyuwun doa enggal diparingi sehat waras ngenten niku lebih ya, lebih terijabah. Wa alam bisawab. Ngeten nggih, Bapak Ibu rahimakumullah nggih. Dados nika kaifiyah utawi napa tata cara toharohnya orang sakit. Nah, ini masih banyak ini 2 hari. Saya kemarin gini kurang lebih 3 harian waktu di rumah sakit nggih, 3 hari. Awet gitu. Nah, baik Bapak Ibu rahimakumullah, wonten dalu menika kita badhe membahas as-sholatu fi safinati wa nahwiha, salat di kapal, atau pembahasan secara umum salat di atas kendaraan. Salat di atas kendaraan. Ingkang sepindah, salat di atas kendaraan kalau itu salat sunnah. Kalau itu sholat sunnah boleh dilaksanakan di atas kendaraan sambil duduk, bahkan boleh tanpa menghadap arah kiblat. Itu kalau sholat sunnah. Ya, Rasulullah SAW nate sholat sunnah, beliau niku menawi tindakan menika boten nate nilar sholat witir. Terus sambil berjalan, sambil sholat witir di atas kendaraan, ya, beliau langsung ontanya itu dihadapkan ke arah kiblat terlebih dahulu, kemudian beliau takbir, nah kemudian sudah onta itu berjalan, entah itu belok kanan, belok kiri atau kemana, beliau tetap. Ya, kalau itu sholat sunnah, jadi boleh di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. Adapun sholat wajib, ya, adapun sholat wajib, maka tata cara pelaksanaannya adalah tidak boleh sholat di atas kendaraan, kecuali, nah, ada kecualinya. Pada asalnya hukum sholat wajib, sholat 5 waktu itu dikerjakan di atas, ya, kados normal ngeten, di atas darat, ya, turun. Ya. Pada asalnya seperti itu. Lah nanti ada pengecualian. Dalilnya napa? Hadis an Jabir bin Abdillah, dari sahabat Jabir bin Abdillah. Karena Rasulullah SAW yusolli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Rasulullah SAW sholat di atas kendaraan, ya, dengan menghadap kemana kendaraan itu menghadap. Yaitu tadi naik onta, Allahu Akbar, habis itu ontanya jalan, kadang sok belok, ya, kadang jalan belok kanan, belok kiri. Haitsu tawajjahat, kemanapun onta itu menghadap. Faida aradal faridota, akan tetapi apabila beliau hendak melaksanakan sholat fardu, artinya sholat apa? Sholat wajib, nazala, beliau turun, fastaqbalal qiblata, kemudian beliau menghadap kiblat. Nah, karena menghadap kiblat ini merupakan syarat sahnya sholat. Niku nggih. Terus ketika beliau hendak sholat fardu, beliau turun.
Lah kendaraan menika kendaraan pribadi. Nah, kalau sekarang memungkinkan kita bepergian naik kendaraan pribadi, waktu sholat ya mampir masjid, normal lah ngeten niku. Lah, yang menjadi kendala apabila itu adalah kendaraan umum. Gitu nggih? Yang menjadi kendala itu adalah kendaraan umum. Lah, maka di sini disebutkan. Yang pertama, as-sholatu fi safinati, sholat di atas safinah kapal. Sholat di atas kapal dikerjakan bi qiyamin wa qu'udin, normal. Sholat di atas kapal normal, dikerjakan normal. Pernah nggih Pak naik kapal nggih? Kapal kerjakan normal. Ya dengan berdiri, ya dengan duduk, ya ruku, ya persis seperti di darat. Nanti nyebrang Bakauni. Ya, tahun 2011 tugas di Lampung ya. Naik kapal ya biasa normal dikerjakan dengan dan menghadap arah kiblat. Jadi sholat di atas kapal relatif lebih sama tata pelaksanaannya sebagaimana sholat di daratan. Dikerjakan dengan berdiri juga dengan rukuk, duduknya sama. Litawafuril istito'ah, kalau semuanya itu bisa dikerjakan. Illa inda khasyatil gharaq, kecuali kalau takut tenggelam. Ya, berarti ada pengecualian. Sekali lagi, apabila kondisi itu sangat memungkinkan untuk melaksanakan sholat dengan sempurna, dari mulai berdiri, rukuk, sujud, duduk, bisa kerjakan. Nah, baru kemudian apabila kondisi tidak memungkinkan, illa inda khasyatil gharaq, wah, ya, ombak besar, wedi nek tenggelam, nah maka boleh, ya, sholat sambil duduk, ya. Li hadis Ibni Umar qala, sebagaimana hadis Abdullah bin Umar, beliau berkata, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, kaifa usolli fi safinah, ya Rasulullah, bagaimana caranya saya sholat di atas kapal? Qala sholli fiha qa'iman. Kemudian Rasulullah menjawab, sholat dengan berdiri. Wahai Rasulullah, bagaimana cara saya sholat di atas kapal? Rasulullah menjawab, sholli qa'iman. Sholli fiha qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Illa anta khafal gharaq, kecuali kalau kamu takut tenggelam. Ini kau nggih. Ay wa ma yusyabbihuhu minal a'dar, ataupun ada udzur-udzur yang lain, ya, ataupun ada udzur-udzur yang lain. Wa hadis Abdillah bin Abi Utbah qala sahibtu Jabir bin Abdillah wa Aba Sa'id Al-Khudri. Ada sahabat namanya Abdullah bin Ubay. Beliau berkata, aku bepergian bersama Jabir bin Abdillah dan juga Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah fi safinatin, naik kapal. Berarti 4 orang nih. Abdullah bin Ubay, kemudian Jabir bin Abdillah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah. Fasallu qiyaman fi jama'atin. Mereka 4 orang itu sholat berjamaah dengan berdiri. Artinya kondisinya normal. Sholatnya dikerjakan dengan berjamaah. Ammahum ba'duhum, salah seorang mereka menjadi imam, wahum yaqdiruna 'alal juddi, padahal mereka mampu untuk sampai ke daratan. Terus ngeten lho maksudnya Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika masuk waktu sholat, masih di tengah laut. Nah, kemudian sahabat ini mengerjakan sholat dengan berjamaah. Padahal seumpama mereka itu sampai daratan itu masih waktu sholat. Waktu sholat itu masih ada. Wahum yaqdiruna 'alal jud ay syati'il bahri. Padahal seumpama niki nggih,
mereka itu kok mendarat itu masih dapat waktu sholat, tapi mereka tetap mengerjakan sholat di atas kapal dan tata cara pelaksananya sempurna dari mulai berdiri sampai rukuk dan sujud dan tasyahud. Nah menikah jadi boleh secara mutlak boleh menikah, okay? Itu sholat di atas kapal. Nah, adapun sholat di kendaraan seumpama seperti bis, kereta, utawi pesawat, ini adalah kendaraan transportasi yang secara umum seseorang itu mengalami kesulitan dalam pelaksanaan sholat fardu sempurna. Yo berdirinya, yo rukuknya, yo sujudnya serba angel, serba susah. Lah bagaimana kondisinya kalau seperti ini? Satu, kalau memungkinkan masih, ini berarti kondisi safar nggih. Kalau memungkinkan masih mendapatkan waktu sholat yang kedua, maka dia sholat kalau sudah sampai tujuan. Saya ulangi, menawi tesih memungkinkan mendapatkan waktu sholat yang kedua. Waktu sholat yang kedua itu berarti nek coro zuhur asar, waktu sholat kedua asar, maghrib isya, waktu sholat kedua isya. Maka dia mengerjakan jamak takhir kalau sudah sampai di tempat. Contoh, ajeng ten Jawa Timur, mobilnya langsung, mboten mampir-mampir, ya, berangkat ba'da asar sampai Surabaya mungkin kisaran jam 11-an mungkin, ya, sampai Surabaya dan itu langsung mboten mampir. Maka masih dapat waktu isya napa mboten? Masih. Maka nanti dikerjakan ketika sudah sampai. Menikah nggih? Kalau masih memungkinkan mendapatkan waktu sholat yang kedua. Ya, jangan sholat di kendaraan. Karena nopo? Karena tidak bisa mengerjakan dengan sempurna. Dalilnya nopo? Dalilnya itu tadi, dalilnya Rasulullah ketika mau sholat wajib beliau tuh turun dari kendaraan. Ini menunjukkan sholat wajib itu pada hukum asalnya dikerjakan dengan itu tadi sempurna, turun dari kendaraan. Atau yang kedua, wah, iki ketok ora nyandak waktu nih. Perjalanan dari dari Bekasi sampai Pekalongan. Dari Bekasi itu mungkin kisaran jam-jam 9 malam ya. Mampir, waktu mampir niku dereng masuk subuh. Nah, masuk subuh itu sudah perjalanan ini. Mulai dari Tegal itu bablas. Ndak mungkin mampir. Sampai Pekalongan jam 6. Matahari itu sudah terang. Maka bagaimana? Sholat di atas kendaraan semampunya. Karena waktunya habis ini. Ini nek aku ngenteni tekan gone, waktu sholat sudah habis. Nggak bisa, nggak dapat. Maka bagaimana? Sholat di atas kendaraan. Lah bagaimana tata caranya? Kemarin semampunya dilakukan. Rukun-rukun yang bisa dilakukan. Seandainya tidak bisa, ya sudah. Sesuai dengan kondisinya. Menawi saged wudu, menawi mboten saged tayamum, menawi ada spes untuk berdiri, sholat sambil berdiri, menawi mboten saged tidak memungkinkan sambil duduk, menawi saged menghadap kiblat, menawi mboten saged sesuai dengan kondisi sholat di atas kendaraan. Lah, cuma
Dalam mazhab Syafi'i disebutkan tetap sholat itu dianggap sebagai lihurmatil waqti. Sholat dalam rangka menghormati waktu sholat. Dan nanti kalau sudah sampai di tempatnya, sholat lagi. Sholatnya statusnya sebagai qadha. Loh, kok ngopo Mas dadak sholat meneh? Sholat lagi, karena sholatnya di atas kendaraan itu tidak dikerjakan dengan sempurna. Sehingga dalam mazhab Syafi'i ada istilah as-sholatu li hurmatil waqti. Sholat dalam rangka menghormati waktu sholat. Lah menawi enten sing pikiran, waduh, lah nek padha-padha engko tekan nggone kon salat meneng dadak ora sah salat wae. Dosa. Gitu nggih. Lah ngapa ora salat wong itu waktu salat? Alasannya seperti itu. Nggih, jadi nek seandainya ada yang membantah, lah ngapa wong wis salat sudah salat di atas kendaraan, kok nanti kalau sudah sampai tempatnya kok disuruh untuk mengulangi? Nek ngono mbok langsung sholat wae ketika sudah sampai. Oh, ndak bisa. Nek mboten sholat di atas kendaraan, dia berdosa karena tidak menghormati waktu sholat. Wong waktune sholat kok malah orang sholat. Nah, cuma status qadha-nya ini adalah dikarenakan dia tidak bisa ketika di kendaraan, tidak bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, tidak berdiri, mboten saged rukuk dengan sempurna, mboten saged sujud. Nah, sehingga nanti setelah sampai tempatnya, ya, dia sholat sebagai qadha. Adapun mazhab yang lain tidak usah dan sholatnya tetap dianggap sah. Karena memang kondisinya seperti itu, kondisinya tidak memungkinkan. Baik itu di atas bis, di atas kereta maupun di pesawat, sholatnya tetap sah. Lah ini biasanya pun seseorang itu biasanya repotnya itu kalau kendaraan itu adalah kendaraan umum. Nggih, kalau itu adalah kendaraan umum. Nek menawi kendaraan pribadi sih gampang nggih. Tindakan waktunya sholat mampir lah gitu gampang. Tapi nek kendaraan umum mboten saged. Cara jenengan matur kali kernete. Napa Pak supir mbok mampir sholat. Barangkali koncone liyane do protes, wah ngendang cepet nes ora usah mampir-mampir kan itu. Barangkali masih ada yang meremehkan sholat. Nah kan serba repot. Nggih. Mula wonten setunggaling hadis Rasulullah niku ngendika niku safar itu qit'atun minal adab. Ya, safar itu termasuk bagian dari adab. Mergo napa? Mergo mboten saged nindakaken kewajiban secara sempurna. Sing kedahe salat, sing kedahe thaharah menika dengan sempurna, ya. Wudu karena safar mboten saged berwudu dengan sempurna. Yang harusnya sholat menika dengan sempurna berdiri dan lain sebagainya dikarenakan safar naik kendaraan mboten saged nindakaken dengan sempurna. Maka sunahnya kata Rasulullah SAW, ketika kita safar, setelah selesai hajatnya segera pulang. Kajenge napa? Kajenge mungkin niku nindakaken safar niku nindakaken ibadah-ibadah menika kajenge saged sempurna kados semula. Menika nggih. Nah, terus niku. Jadi sekali lagi Islam itu mudah. Neng jangan digampangke ngeten nggih. Tinggal kita melihat kondisi kita bagaimana. Sesuaikan dengan kondisi kita. Di atas kapal memungkinkan untuk sholat secara sempurna, sholat dengan sempurna. Di atas pesawat, ya di atas pesawat relatif lebih sulit, Pak. Pesawat niku wis napa meneh sing ekonomi wis 3 jejer-jejer. Salat subuh niku repot. Napa meneh nek ten samping niku arep tangi gugah kancane ning samping. Iya nek kancane dhewe wayahe salat. Nek orang lain khawatir terganggu dan lain sebagainya. Jadi sok-sok agak repot. Ya.
Nah, di kereta memungkinkan, kalau di kereta memungkinkan. Cuma mungkin di kereta lebih kepada mboten saged menghadap arah kiblat. Nek berdiri insya Allah tesih saged berdiri. Nggih. Insya Allah tesih saged berdiri. Lah menika. Jadi sekali lagi yang bisa dikerjakan menawi pun mboten saged mentok nggih pun. Itu sebagai nanti sholatnya sesuai dengan kondisi. Mengatakan nggih Bapak Ibu rahimakumullah, as-sholatu fi safinati wa nahwiha, sholat di atas kapal atau selainnya, ataupun pembahasan umumnya adalah sholat di atas kendaraan. Mengatakan Pak nggih? Nggih niki kula nggih enten acara. Monggo kita tutup pengawasan dalu menika kanthi wawasan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.